Selamat pagi teman-temanku. Siang atau jangan lupa minum biar merefresh otak katanya. Di siang ini kita akan wawancara dengan narasumber kita Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo teman-teman, halo Mas Agung. Sebenarnya kita mau live tadi malam sih, tapi udah jadi dia kecapean habis kerja. Jadinya aku disuruh tidur sini sih. Makasih aja sudah bersedia menyediakan tempat tidur yang nyaman, Masya Allah. Iya Mas Agung, sama-sama Mas Agung. Di sini aku pintu dulu deh tentang penyiaran. Kok belum ada yang nonton ya? Sengaja deh. Mas Reza, Ya. sudah berapa lama di bidang penyiaran gitu? Kira-kira 3 tahun Mas Agung, masih belajar lebih dalam. Oh. Ada apa ya? Ada keluhnya enggak di bidang penyiaran gitu Mas Reza? Untuk keluh kesah di dunia penyiaran tuh pasti ada enaknya, ada enggaknya. Itu sih, tergantung orangnya aja. Mereka emang niat di dunia penyiaran atau enggak sih. Misalkan kalau mereka niat, pasti bawaannya enjoy, asik gitu ya. Sedangkan kalau happy orang and chill gitu yang ya. tertekan itu malah dia stres sendiri, nggak nyaman, lalu dia memutuskan untuk tidak di dunia broadcasting lagi atau penyiaran. Halo Mbak Putri. Halo. Ini Putri. istrinya Bos Adi. Ya. Nanti kalau mau betah delok ya. Wong Semarang jawabannya delok. Di komen we Mbak Putri tentang penyiaran. Tugas. Nah, Mas Reza ini apa sih perbedaan dunia penyiaran dulu dan sekarang? Dari dulu ya. Ya. Kalau dari dulu itu penyiaran tuh masih adanya pakai radio. Ya. Terus seiring perkembangannya zaman masuklah TVRI. Oh ya, TVRI. Dia pelopor pertama televisi di Indonesia. Tuh. Terus kalau yang sekarang mungkin dunia penyiaran itu sangat luas ya. Dari radio, televisi, YouTube, podcast itu sudah menyeluruh. Itu termasuk dalam dunia penyiaran sih menurut saya. Kayaknya podcast zaman sekarang lagi booming ya Mas Aja? Ya, kalau podcast sekarang tuh lagi merajalela gitu ya. Menjadi konsumsi sehari-hari sih buat masyarakat. Keren. Bagaimana Anda melihat dunia penyiaran pada zaman dulu dan sekarang Mas Aja? Melihat dunia penyiaran yang dulu sampai sekarang itu gimana? Oke, kalau melihat dari tempo dulu dalam dunia penyiaran tuh, satu, televisi masih sulit diakses sih. Lebih kebanyakan orang tuh mesti belinya radio daripada TV. Karena lebih murah ya? Iya, lebih murah. Oke. Tuh, makanya orang kan lebih menujunya ke beli radio yang murah, bisa didengar dengan asik gitu. Kalau TV itu dulu masih mahal sepertinya Mas. Makanya, tapi sekarang masih ada yang menjual radio gitu? kalau radio mesti ada sih, pasti ada. Cuma peminatnya itu udah berkurang. Karena udah ada banyak channel televisi, ada YouTube juga. Makanya orang lebih milih ke yang bisa ditonton langsung, ada visualnya. Ada visualnya. Kalau radio kan cuma suara musik gitu. Tapi kadang ada yang tetap orang suka radio ya. Ada, masih ada. Nah, terus regulasi penyiaran di tempat Anda dan mengacu dan merujuk kemana? Apakah ada perbedaan regulasi pada zaman dulu dan sekarang? Regulasinya pada era dulu, Mas. Regulasi
zaman dulu dan sekarang. Yeah. Pada era Minum dulu Mas aja. Kita santai-santai aja. Ini ada kopi dari ya usah sebut merek ya. Nanti apa ya? Malah kena pakai jauh sekarang apa nanti nih? Solo Mas aja subuh. Atau aku ganti pertanyaan aja ya. Ya, oke. Kita santai-santai dulu. Sekarang aja sibuk apa? Saya sekarang sibuknya mungkin jadi editor freelance. Oh, itu terus memandang komputer ya. Ya. Makanya betul itu. Iya mas. Ya namanya juga tinggal hidup di dunia penyiaran, pasti mau nggak mau larinya ya ke dunia editing, bikin film, Oh iya bikin ya. podcast atau bikin radio Itu gitu sih. otaknya tahu. Paling keren mendapat istilahnya paling atau pernah mendapat proyekan dari artis atau gimana, pernah enggak? Kalau dulu sih di Jakarta pernah. Oh, pernah Jakarta ya? Pernah ngedit film bioskop sih. Di suatu Ada di PH di Jakarta, PH film, tapi divisi editing, post production. Itu ngeditnya film-film bioskop yang biasanya kalian tonton di bioskop. Oh, ya. Di Jakarta berapa lama? Jakarta sebentar doang mas, 6 bulan. Itu lama loh, 6 bulan tuh. Enggak, sebentar itu mas, setengah tahun doang mas. Termasuk ada suka dukanya enggak? Suka duka Ya. dalam apa nih mas? Yang di Jakarta. Suka duka pasti ada mas, namanya orang bekerja masih ada mas. Tapi lebih enjoy di Jakarta atau sekarang di Semarang? Ya mungkin dulu di Jakarta itu menambah ilmu, wawasan gitu ya, lebih banyak gitu, ya. Oh lebih iya banyak iya. sih. Kan kita lebih sering ketemu sama orang, rapat, preview gitu, sama produser, direktur, terus revisi gitu sih mas. Makanya kan kalau di Jakarta pasti wawasannya orang makin luas. Terkenal juga Jakarta Iya. tuh keras katanya. Enggak keras. Enggak keras. Semangat juga keras kok. Berarti yangmu iso dijego uang cuy. Aduh. Apalagi ya? Yang tadi Mas, regulasi gimana? Atau Regulasi. ganti lagi bentar-bentar. Regulasi itu kayaknya ntar deh. Biar menonton tuh asik kan. Bisa Sayangnya nggak ada yang nonton. Ya elah, ayolah nonton. mungkin masih pada tidur mas karena hari libur ya kan. Iya, kalau nggak mungkin lebih bersiap-siap buat Jumatan. Aku juga Jumatan nanti sebentar. Ya nggak sebentar, nanti jam 12 dan setengah 12 lah. Kalau Mas Reja kan Jumatan. Dia non muslim. Gini Mas, ini gini. Melihat dunia digital yang semakin merebak sekarang nih, bagaimana dampaknya terhadap dunia penyiaran sekarang? Apakah menjadi positif atau negatif? Oke, kalau dampak positifnya dalam dunia penyiaran tuh satu, untuk menambah wabah pengetahuan sih, mencari informasi gitu kan. Terus menjadi media untuk komunikasi mas. Internet juga digunakan untuk komunikasi seperti sekarang. Kayak misalkan kalian chat-chatan menggunakan WhatsApp, ya kan, menggunakan Google untuk mengirim email atau apa yang lainnya, lalu menggunakan aplikasi Zoom yang sekarang masih tenar ya kan, karena pandemi ini kan. Oke. Makanya kan banyak kan lari ke dunia internet. Terus yang paling utama sih mas, mencari lowongan pekerjaan. Ya, harus mau nggak mau harus kok merubah sih, beradaptasi ya. Ya harus itu mas. Terus cuan lur, istilahnya cuan Cuan. Semarang. Iya.
lebih buta sorry lebih mudah sih mas untuk menjalankan bisnis. Misalkan kita punya bisnis aparel atau punya bisnis apa besi gitulah, kita tuh nggak perlu ke lokasi langsung, kita cuma mantau dari HP gimana perkembangannya gitu kan gitu. Lalu kita adakan misalkan akhir bulan itu rapat bersama gitu kan, lebih enak. Sorry nih nggak pakai masker soalnya sudah steril semua, sudah mandi. Ya emang mukanya agak-agak ya semrawut lah. Emang mukanya gini. Dan yang paling utama pada saat ini ya, peran positifnya itu bidang kesehatan mas. Oh iya, Bidang kesehatan tuh penting. Karena sekarang penyiaran tuh menceritakan tentang hal yang misalkan kondisi saat ini, misalkan yang positif berapa, yang sembuh dari COVID itu berapa. Kadang ada ya gua gitu ya. Ya itu mungkin dampak negatifnya ya mas, itu sih itu terbakal saya jawab sih negatifnya. Ada yang bilang konspirasi juga ya. Apalagi ya bentar. Terus negatifnya nih mas, dunia digital ya. Ya. Itu tuh satu orang melakukan hal yang nggak seharusnya diberitakan sih, atau yang disebut dengan hoax gitu kan. Bentar. Katanya pernah baca juga sih yang lebih banyak menyebarkan hoax tuh usia 40 ke atas kayak bapak-bapak gitu, soalnya dia tuh hanya melihat nggak mencari tahu sebenarnya agar semua di-share gitu. Ya mungkin mereka tuh apa ya, ada grup keluarga ya kan? Itu pasti kebanyakan sih dari di WhatsApp tuh pasti yang satu nge-share apa kek, tapi nggak tahu kebenarannya lalu di-share kembali share gitu aja ya. Itu yang menyebabkan berita hoax tersebar sih. Maka dari itu mungkin kita harus mengedukasi orang tua, tapi dengan cara kita yang sopan. Misalkan kayak lupa misalkan nggak gitu pak, coba dibaca lagi, dicari kebenarannya gimana, jangan langsung share gitu kan. Itu kalau dalam undang ITE itu ada pasalnya, nggak boleh mas. Bentar, kayaknya ini bateraiku habis nih. Oh iya. Tapi terkadang tuh kalau orang tua mengasih tahu tuh susah ya mas. Ya susah sih. Harus sabar gitu ya. Iya mas ya. Soalnya pengalaman juga gitu. Siapa mas nih? Kan agak mandiri gitu, kalau orang tua kan susah, harus sabar gini loh pak, gini bu, gini pak gitu. Ibu Karin loh. Santai, ada teman-teman. Ya gimana, ada lagi Mas Agung nih? Ada pertanyaan gitu dari Mas Reja Semarap, silakan. Ada pertanyaan nggak kira-kira Mas? Atau aku satu pertanyaan atau Mas Reja nunggu? Tak kasih dulu nih. Melihat ada. Yang terakhir ini spesial seperti pandemi ini, apa yang terjadi dengan dunia penyiaran di pandemi ini? Pandemi ini sih mungkin yang menarik ya, mereka sekarang per 12 jam atau per 6 jam kerja mereka menyiarkan tentang tabel COVID mas. Jadi itu memberitahu ke masyarakat perkembangan COVID sekarang tuh gimana sih, apakah bertambah buruk ataukah sudah mulai meredup atau gimana gitu kan. Dari tabel itu kita tahu mas. Dan mungkin penyiaran sekarang pun harus lebih hati-hati sih dalam menyiarkan sesuatu yang biar nggak disangka hoax gitu mas. Wah, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Iya, ini namanya sama. Pertanyaannya pencapaian atau self reward apa yang pernah
Apa yang pernah Mas Reza raih selama bercamping di dunia penyiaran Mas Reza? Apa ya? Takut sombong mas. Sebelum Mas gak apa. Eh, Halo Mas untuk ini Mas Rifki ini. itu sih mas apa audioman terbaik mas. Oh, Kan beda kan jalurnya. Kemarin saya di Jakarta jadi editor. ya. Kok reward yang selama di dunia penyiaran kok audio itu karena apa? Ya karena saya ingin belajar lebih gitu mas. Tapi ada basic-basicnya enggak biar jadi kayak ya keren gitu. Basic pasti ada sih mas. Mulai dari nol sih kita sering banyak nonton YouTube kayak tutorial gitu loh, lebih mas. nambah wawasan gitu ya. Ya percuma Halo, kalian Mas punya Rifki. HP keren-keren, punya kuota banyak tapi nggak pernah digunakan dengan baik itu sayang sih. Tapi kebanyakan nih buat ngegame nih. Ya Game itu, merajalela. itu hak orang sih mas. Iya, Kita nggak iya. bisa maksa gitu kan. Ya nggak apa-apa sih misalkan mereka niat untuk belajar ya teruskan gitu mas. Gimana yang regulasi sudah ada pandangan belum? Sudah ada mas. Tak bacakan lagi ya. Ini kok lu. Nah. Regulasi penyiaran di tempat Anda mengacu dan merujuk kemana? Apakah ada perbedaan regulasi pada zaman dulu dan sekarang? Untuk Regulasi regulasi era orde lama ya. Ya, keren. Wah. Gimana nih mas ya? RRI dan DPR itu ya pelopor sih mas kalau orde lama ya pelopor. Itu mereka tuh stasiun pertama yang berdirinya stasiun televisi pertama di Indonesia yaitu RRI dan TVRI mas. Bu, ini Mas Jenal apa nih? Siaran wayang kapan Mas? Kapan Mas Reza? Katanya mau siaran wayang. Ini Gojek ini dia Gojek ini. Mas Zainal Arifin ya. Iya. Ini dia Mas Zainal Arifin Gojek. Dan untuk stasiun orde lama dulu itu yang memiliki itu pemerintah. Dipegang sama pemerintah semua. Tuh kan. Kalau sekarang mah udah swasta semua. Sudah Banyak iya, stasiun banyak televisi banget ya. kan. Terus untuk era orde baru itu mulai banyak bermunculan sih mas. Bermunculan stasiun-stasiun televisi itu sih mas. Ini Mas Rifki ini pertanyaan nih, syarat jadi penyiar radio gimana Om? Ojo Om Mas we. Cah nom kabeh Mas. Syarat jadi penyiar radio gimana mas? Syarat jadi penyiar radio gimana Om? Beda-beda sih mas gitu kan. Setiap orang kayaknya mempunyai fluid sendiri gitu ya. Kayak gimana ya bahasanya ya? Apa ya? Aduh, jadi pusing nih anjing. Kayak mempunyai plusnya sendiri-sendiri gitu loh. Dan Syarat jadi penyiar radio cuma satu mas. Kamu dengerin radio aja. nambah wawasan gini ya radio gini. Gitu Mas Rifki. Ini Mas Zainal nih, apa nih? Dribble enggak Mas era sekarang? Dribble. Di Bretel gak mas era sekarang. Oh iya dribble. Aduh, hati opo. Aduh. Aduh. Di Bretel tuh gimana ya? Dibedah. Bretel enggak era sekarang? Covid mas gak hilang-hilang mas. Nah, corona nih seperti dong. Aduh. Ada pertanyaan lagi. Ini yang nonton cuma satu. Mas Rifki. Mas Rifki. Tetap menonton. Keren. Sport mas ya. Ini regulasinya ada terakhir loh mas satu modul. Apa? Sampaikan. Era reformasi mas. Oh ya reformasi. Jadi pada era reformasi ini hak pers kembali, tetapi tidak sebatas orde lama. Beda. Orde lama kan pastinya kan terlalu apa? Lebih gimana ya? Kita apa?
no sekolah belajar sejarah. Aduh, belajar sejarah. Gitu sih. Mungkin kalau itu agak lebih dalam karena ini menyangkut hak penyiaran ya mas. Gitu sih. Mungkin bisa baca di Internet artikel gitu ya. internet itu sih. Di Mas kan bertanya radio. Bedanya radio sama podcast tuh apa mas? Mas aja. Oke. Kalau radio itu on air. Oh, on air. Kalau podcast itu tapping. Tapping itu disebut dengan kita record dulu, Ya. kita masuk ke ruang editing, baru kalau Berarti- radio gitu langsung live gitu kayaknya ya. Live, ya. Lebih menata mental, menata kosakata itu lebih berat kayaknya. itu mas bedanya. Jalannya ini Yo, pertanyaan lagi ini ada lagi ya. Gedem deh, biasanya jadi. Ini dua yang nonton nih. Karena ada lagi nggak mas pertanyaan? Apalagi ya? Kan podcast kan merajalela gitu. Apa ya? Kan itu ditonton tuh. Oh, kan masuk fit. Ya nonton dua aja ya elah. Sekarang di Semarang buka apa mas? Sibuk ngedit mas. Masih ada proyekan banyak ya? Ya lumayan mas, Alhamdulillah mas. bisa buat makan mas. Menyambung hidup. Ini Mas Agung nih gimana nih kuliahnya? Gimana untuk seorang mahasiswa sarjana ilmu komunikasi di USM ya Mas? Iya. Asik gitu nggak? pertanyaan. Asik gak kuliahnya? Pertanyaan nanti aja. Oh. Ya lagi semester 2 sih mas. Ya slow nikmati, enjoy, banyak teman, happy fun gitu. Wah, Oke. masih free ya waktunya. Ya sebenarnya ya nggak free banget. Kadang ya budek gitu loh. Oh berarti ngerasa Tuh, pernah iya merasa ya pasti budek ada ya? Oh. suka dukanya kuliah. Nih Mas Rifki tadi bertanya nih kayaknya iya. Nggak kesampaian semua. Kalau di TV kan penyiaran mempunyai karakter sendiri. Kalau di radio tidak kelihatan secara fisik, apakah perlu? Seorang radio mempunyai karakter. Ini kepanjangan banget ini. Mempunyai karakter ya Mas? Mempunyai. Mempunyai karakter Kalau di sendiri. TV kan penyiaran mempunyai karakter sendiri. Kalau di radio tidak kelihatan secara fisik, apakah perlu seorang penyiaran radio mempunyai karakter? Pasti punya Mas, punya karakter sendiri. Misalkan kayak radio Prambors itu kan. Wah, ketemuan. Itu pernah booming ya, Prambors pernah denger juga aku. Enggak, kalau Prambors emang tuh apa segmennya tuh anak-anak muda. Dia Lebih playlistnya ke- tuh lebih ke anak-anak muda lah. Kalau radio Imelda, radio apa? Imelda tuh mana ya? Aku nggak tahu. Imelda tuh dekat kampusmu Mas. Oh, dekat Karakternya kampus aja nggak berbeda-beda tahu. Mas, gitu Mas. Jadi tuh Hmm. ada segmentasinya sendiri sih per radio itu. Ada yang untuk khusus ibu-ibu, radio memasak, radio anak muda, itu sih Mas. Tapi kalau lihat radio, soalnya kalau di pulang kampung nih, kebanyakan bapak-bapak hanya dari anak muda nggak peduli radio, lebih ke podcast di kebanyakan. Tapi mungkin bapak-bapak lebih menyukai review yang dulu-dulu keren gitu loh. Kayak vibe ya kan, vibe yang zaman dulu gitu dengerin radio. Ada pertanyaan lagi nih. Belum ada. Ini siapa yang nonton? Mas Rifki. Gitu loh Mas Rifki. Paketannya banyak ya mas. Tapi bermanfaat mas, menambah ilmu kayaknya nih. Kalau nggak ada saya ya sebenarnya mau bersiap-siap Jumatan sih, soalnya ya gimana ya
kesiangan sih Mas Reza, tadi juga capek bangunnya siang, mau gugah sa Semarang gugah ra penak lur, gek tanek-taneke turu gugah muter ra ambiar Iya. mubal. Sekian dari saya Agung Dwi Pangga dan Mas Reza. Terima kasih waktunya Mas Reza. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih sudah welcome tidur di sini. Di mana? Ini Outman Store ini. Oke ya Mas, siap. Malam. Sering main di sini Mas. Oh, siap. Kalau teman-teman kalau mau main bisa datang aja di Outman, bisa bertanya-tanya tentang pakai penyiaran gitu, tentang penyiaran tentang Mas Reza ada di sini. Di sini terus ya Mas Reza ya? Iya. Stay by di sini, Bro. Tinggal datang di Pleret ini ya. Ini Pleret ya. Gedung Batu Timur 203. Ya dikasih baju loh sama Mas Reza Outman ini. Keren banget. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.